teman-teman, saya Catherine Kaligis, saya dari kelas 11 IPS SMA Lentera Harapan Palopo. Saat ini saya akan menjelaskan tentang pengelompokan hukum berdasarkan sumbernya. Sebelum kita masuk ke pengelompokan hukum, pertama-tama, apakah kalian pernah mendengar tentang definisi dari hukum? Nah, secara garis besar, hukum merupakan kaidah atau aturan yang mengikat dan mengatur masyarakat. Kemudian, terdapat berbagai macam pengelompokan hukum, salah satunya pengelompokan hukum berdasarkan sumbernya. Yang pertama, ada hukum undang-undang. Hukum undang-undang adalah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang dapat diartikan secara formil, yaitu bentuk peraturan atau ketetapan yang dibuat oleh badan legislatif atau lembaga legislatif. Dan secara material, yaitu suatu peraturan yang mengatur masyarakat. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, tata urutan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan MPR, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri, dan peraturan daerah. Yang kedua, ada hukum kebiasaan, yaitu peraturan yang tidak tertulis yang berbentuk himpunan kaidah-kaidah dan dibuat langsung oleh masyarakat melalui kebiasaan, contohnya hukum adat. Hukum adat bisa diartikan sebagai kebiasaan turun-temurun yang dimaksudkan untuk mengatur tata tertib dalam sebuah masyarakat. Yang ketiga, hukum traktat. Hukum traktat adalah perjanjian internasional yang diadakan oleh dua negara atau lebih jika telah memenuhi syarat tertentu. Hukum traktat dapat dijadikan hukum formal. Macam-macam hukum traktat. Yang pertama ada traktat bilateral, yaitu perjanjian yang diadakan hanya oleh dua negara. Kemudian traktat multilateral, yaitu perjanjian internasional yang diikuti oleh beberapa negara. Kemudian traktat kolektif atau traktat terbuka adalah traktat multilateral yang memberikan kesempatan bagi negara lain yang belum terlibat untuk menyepakati perjanjian tersebut. Yang keempat ada hukum jurisprudensi, yang merupakan hukum yang terbentuk dari putusan hakim di pengadilan yang membuat peraturan tertentu, kemudian hari diakui dan dijadikan dasar putusan oleh hakim lain ketika menghadapi perkara yang sama. Terdapat dua macam jurisprudensi, yaitu jurisprudensi tetap, yang merupakan keputusan-keputusan hakim yang berulang kali digunakan pada kasus yang sama. Kemudian jurisprudensi tidak tetap, merupakan jurisprudensi yang belum masuk dalam jurisprudensi tetap. Yang terakhir ada hukum doktrin. Hukum doktrin atau hukum ilmu adalah hukum yang berasal dari pendapat para ahli dan memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan pengadilan. Pendapat para ahli hukum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan dan dasar atas keputusan yang dibuat. Kesimpulannya, pengelompokan hukum berdasarkan sumbernya terbagi atas 5 jenis, yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum jurisprudensi, dan hukum doktrin. Karena hukum diciptakan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam menjaga ketertiban, keadilan, serta mengantisipasi kekacauan di lingkungan.